Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Aldi, absen 7. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen strategik. Sebelum menjelaskan, pengertian manajemen strategik perlu dijelaskan. Pengertian manajemen itu sendiri, kata manajemen berasal dari kata managio yang berarti pengurusan atau manajer, yang berarti melatih dalam mengatur langkah-langkah. Jadi secara etimologisnya, manajemen mempunyai arti mengelola, memeriksa atau mengawasi dan mengurus. Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses dalam mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai target tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam pemahaman yang lebih luas, manajemen merupakan proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk bekerja sama dengan bawahan demi tercapainya target yang sudah direncanakan secara maksimal. Dengan kata lain, organisasi merupakan sebuah wadah operasional terhadap aktivitas manajerial. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya organisasi dengan kualitas yang tinggi dalam mencapai tujuan dan target organisasi secara efektif, efisien, dan produktif. Sedangkan pengertian strategik berasal dari kata Yunani strategos atau strategia yang berarti general of generalship atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. Strategi mempunyai sedikit perbedaan dengan taktik. Dalam dunia bisnis, taktik adalah beberapa program kerja yang dibuat untuk menyempurnakan strategi. Taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari sebuah strategi agar strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Strategi merupakan konsepsi dasar yang mengarahkan dan mengendalikan beberapa pilihan dalam menentukan sifat dan arah suatu organisasi. Pengertian manajemen dan strategi sudah dijelaskan sebelumnya. Maka, sekarang perlu dijelaskan pengertian manajemen strategi itu sendiri. Manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan formatting, penerapan, implementing, dan evaluating terhadap program-program strategis dalam sebuah organisasi untuk mencapai cita-cita realistis pada masa tertentu. B. Ciri khas dan prinsip manajemen strategik. Ciri khas dari manajemen strategik adalah menekankan terhadap keputusan strategis yang diambil. 1. RERE adalah beberapa kebijakan strategis sebuah organisasi yang sulit dicontoh oleh organisasi lain dan merupakan kebijakan strategis yang khusus karena disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dimiliki oleh organisasi, baik lingkungan intern maupun ekstern. 2. Konsekuensi adalah kebijakan strategis dengan mendayagunakan sumber daya pokok yang dimiliki oleh suatu organisasi dan komitmen yang tinggi demi tercapainya tujuan-tujuan organisasi. 3. Direktif adalah beberapa kebijakan strategis yang bisa dicontoh untuk kebijakan lain dan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka panjang untuk organisasi secara menyeluruh. C. Tahapan strategi. 1. Mengamati lingkungan pelaksanaan kegiatan dan aktivitas sehari-hari, diatur dengan mekanisme yang mempunyai hubungan dan pengaruh sehingga dalam menjaga keberadaannya itu sangat penting untuk mengamati beberapa hal yang berhubungan dengan lingkungan strategi dalam aktivitas manajemen. 2. Merencanakan strategi bisa dikatakan juga dengan merumuskan strategi.
Merencanakan strategi adalah suatu proses untuk memilih sasaran organisasi, menentukan strategi, kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan untuk mencapai sasaran organisasi. Keputusan dan beberapa program strategis yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran organisasi. Menerapkan strategi. Pelaksanaan strategi merupakan semua aktivitas yang diperlukan dalam melaksanakan suatu rencana strategis. Pelaksanaan strategi adalah suatu proses dan tahapan-tahapan kegiatan strategis, dan keputusan bisa berubah dengan cara mengembangkan kegiatan, pendanaan, dan mekanisme. Menilai strategi. Kemampuan organisasi dalam menilai strategi yang digunakan dalam pencapaian targetnya sebagai pengetahuan terhadap hasil pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Dari hasil inilah dapat dilihat apakah target organisasi sesuai standar minimal ataukah tidak. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.